Shalom, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya tentu saya akan menjawab atau katakanlah konferensi pers karena beberapa waktu lalu saya ditelepon oleh seorang yang katanya dia seorang budayawan tentang keberadaan Kota Bitung dan yang terjadi di sana. Ada banyak yang ditanyakan. Nah, satu hal yang ditanyakan adalah tentang keberadaan situasi Kota Bitung dan terbentuknya Kota Bitung. Nah, maka saya pakai data-data penunjang yang ada, fakta yang ada, yang jelas karena itu akan menyangkut kepada kakek saya. Maka saya, dan itu sudah punya putusan, sebenarnya sudah punya putusan pengadilan, tetapi kalau saya melihat bahwa budayawan ini ingin mengabulkan tentang yang sudah terjadi di sana dan itu sudah ada hukum tetap menetapkan sebagai pemilik adalah Simon Tulus dan sepertinya dia mau mengalihkan, nah seperti itu. Dan ada terjadi ada orang-orang budaya yang saya lihat mereka berpose jadi yang sudah diputuskan oleh pengadilan itu tidak benar. Maka dalam masalah hal ini saya akan menjelaskan lewat lewat apa yang saya ketahui, lewat apa yang saya jalani, dan itu semua pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, pada waktu lalu juga saya karena kerja di Bentenan Beach Resort, BBR, suatu pariwisata, dan kita kedatangan tamu yang namanya Sanakrats. Dia adalah seorang muda pemudi yang umurnya 22-23 tahun. Dan dia datang dari negara Belanda, dia mau menyelidiki tentang agama suku yang ada di Sulawesi Utara ini. Jadi dia datang Minahasa, Sangihe, semua dia belajar. Dia ingin mempelajari bagaimana agama suku. Nah, maka itu saya yang ditugaskan oleh pimpinan perusahaan, jadi saya ikut. Saya harus mengantar dia. Kemana dia pergi, saya harus antar. Dalam satu waktu dia katakan di Kota Bitung itu di mana. Maka saya mengantar dia ke Kota Bitung dan di sana dia melihat semua ini dan dia mengeluarkan sebuah buku yang sudah agak usang tetapi masih bisa dibaca. Dan di situ ada tentang adanya Kota Bitung itu dan para pimpinan-pimpinan Belanda yang termasuk di situ adalah katanya kakeknya. Jadi papa dari papanya dan ada di atasnya lagi. Seperti itu. Nah, maka saya ngambil kesimpulan kalau si budayawan BDG ini, BDGT ini dibiarkan, dia akan merusak tatanan peradilan, bahkan masuk ke dalam peristiwa pemalsuan. Maka langsung saja saya akan menjelaskan bahwa Kota Bitung telah berkembang di tahun 1750 sampai 1800. Kepala wala kema adalah Saperius Dotulong. Nah, Saperius Dotulong ini telah mengamankan kawasan hutan lindung di
di daerah itu dari bajak laut Filipina. Nah, serbuan dan apa sebab ada Filipina di sana dan kita bertetangga dengan Filipina dan orang-orang Filipina Mindanao ini mereka hidupnya pada waktu itu ya perompak. Namun mereka suka mencuri di wilayah kekuasaan yang dikuasakan kepada Saperius Tulung. Nah, Saperius adalah kepala Walakema. Nah, akibat daripada tentang datangnya bajak-bajak laut Filipina yang suka mengambil rempah-rempah, madu, burung maleo, dan hasil-hasil hutan yang ada. Sehingga dia mungkin terpesona dengan seorang gadis yang berasal dari Filipina, maka beliau hijrah ke Filipina. Nah, tentang baliknya itu saya tidak pelajari itu, ya. Nah seperti sampai di situ jadi dia sudah condong ke Filipina. Nah maka di situ ada tiga dicocokkan. Ada juga, jadi ada. Nah, selang 2 tahun itu Saperius ini sudah berangkat ke hijrah ke Mindanao Filipina, maka ada seorang yang ditugaskan, yaitu di masa Palenduan. Nah, keadaan hutan lindung itu tidak bisa terkendali. Jadi pada zaman Palenduan itu yang menggantikan Saperius, dia tidak mampu menghalau terjadi kendala-kendala, ya kecolongan yang begitu besar. Nah, maka itu seorang mayor Belanda namanya Mayor Osbor Palengkahu. Nah, di tahun 1850 sampai 1899. Nah, dan dia sudah ada wilayah distrik itu, dan atas prakarsanya diadakan musyawarah wala. Jadi Mayor Palengkahu ini dia adalah masuk di dalam tentara kolonial Belanda. Lalu dia atas prakarsanya dia kumpulkan para walak-walak yang ada. Maka ada 4 walak yang bermusyawarah pada waktu itu, yaitu Kando, Soloy, Sumampo, dan Tudus. Nah, hasil musyawarah itu menetapkan Simon Tudus yang masih pakai dotu pada waktu itu, Simon Tudus sebagai walak yang bertugas mengamankan hutan lindung yang penghasil berbagai kebutuhan hidup tadi. Ya, di situ ada kelapa, ada burung maleo, ada burung pipit yang sangat indah di sana, ada banyak yaki atau kera atau monyet. Nah, di sana ada banyak. Nah, itu sering dirampok oleh para, ya khususnya di hutan lindung itu. Belanda sudah tetapkan hutan lindung itu di Tangkoko. Dan sampai sekarang itu masih begitu, masih hutan lindung. Lalu, ditetapkannya Simon Tudus sebagai walak yang bertugas mengamankan hutan lindung di distrik Air Madidi. Jadi wilayahnya ada di Air Madidi, lalu ke sana. Nah, sedangkan
Simon Kudus itu domisilinya di Air Tembaga, dan di sana ada keluarga saya yang masih bermarga Kudus, ada banyak mereka. Dan saya, omak saya Kudus, jadi saya hilang paham. Nah, jadi ketika dicocokkan dengan sejarah yang ada dibawa oleh Sana Kratz ini, nah maka saya membanding-bandingkan dan saya melihat ada kesamaan. Di sana tetap di Belanda, di buku itu ada Simon Kudus, dan keempat walak ini, yaitu walak Kudus, Soloi, Semampau, Kandong. Jadi mereka ada 4, dan Mayor Palengkau juga ada tertera di situ, dan ada kesamaan yang ditulis ini. Maka saya pikir ini semuanya yaitu, jadi tidak bisa dirubah, sebab itu sudah ada. Nah, makanya saya jelaskan kepada BDGT ini supaya mempelajari dengan baik, karena saya lihat dia berpos dengan orang yang lawyernya yang memalsukan data mengenai kepemilikan tanah yang ada. Nah, kita lanjut terus. Jadi kesimpulannya bahwa Simon Kudus itu ada, dan saya cocokkan dengan buku yang dibawa oleh Sana Kratz ini untuk penunjang dia menyelidiki tentang agama suku. Agama suku yaitu dia berpikir bahwa di Minahasa ini masih ada agama suku yang ya tentunya ambil puru dan masih percaya kepada pohon-pohonan. Nah, maka seperti itulah yang dia datang ke Sulawesi Utara Minahasa, dan juga dia sangat tergerak katanya karena kakeknya pernah bertugas di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara yang melingkupi Kabupaten Minahasa. Maka ada kesamaan. Nah, jadi yang jelas bahwa fakta yang ada menjelaskan bahwa Simon Kudus itu adalah seorang walak, kepala walak. Nah, syarat daripada seorang walak itu dia adalah tuan tanah, atau tuan tanah salah satunya, dan dia bisa ahli dalam berperang, berkelahi. Seperti karena zaman itu kan masih ada sama-sama oleh puru, dan masih terjadi yang namanya seperti itu. Perampokan seperti yang saya katakan tadi, dan itu semua belum ada undang-undangnya belum ada. Nah, selang demikian bertugaslah Simon Kudus di Hermadidi, dan dia kawin dengan Oma Cornelia Siji Manampiri. Nah, kenapa Cornelia Siji Manampiri? Kalau Cornelia masih ada ke Belanda-Belandaan, dan kalau Siji ada kejawaan. Ada Siji telu loro, Siji leru Siji loro telu papat, dan sebagainya seperti itu. Yang itu juga saya dengarkan kepada omak saya. Jadi sudah tidak lagi, memang sudah tidak tertulis di dalam buku sejarah ini, tetapi ketika dicocokkan dengan apa yang dibawa oleh Kratz itu ada kemiripan. Lalu di situ ada Gumalang Galak. Gumalang Galak ini dia adalah seorang ahli perang yang adalah ketika ditemukan di bagian sekarang di sana ada Pantai Ratu, di sana ada Bulo, di jalan trans itu.
Nah di situ keberadaan Malang Galak ini dia punya beberapa orang yang ya mencatat bahwa dia ahli di dalam berperang, perkelahian maupun apa namanya pakai bedil atau apa namanya senjata atau alat-alat lain sehingga nah itu ada sama si keras ini. Saya harganya galak, tapi saya tidak mau saya ini tidak, saya mau lihat bagaimana tentang ya namanya sejarah. Nah, sehingga singkat persingkat ada satu predikat yang dinyatakan oleh Belanda bahwa orang-orang Mindanao itu takut kalau memasuki wilayah yang ya itu apa namanya dikuasai oleh apa namanya yang dijaga oleh Belandawan. Maka Belandawan mengangkat ya saya tidak tahu apakah waktu Saperius ke Filipina itu Gumalang Galak ini ke Filipina, tetapi dalam sejarahnya dia kembali untuk mengamankan karena kan sudah panjang dari Tangkoko, Bitung ke Kema itu kan sudah ada penghasil kelapa dan di mana di apa namanya di Lilang itu ada pelabuhan yang bisa dimasuki oleh kapal-kapal, begitu juga di Kema. Nah jadi seperti itulah yang terjadi pada waktu itu. Jadi ada julukan, saya begitu ya. Nah, tetapi ketika saya membuka internet ada keterbukaan, ada apa namanya kita ketika masuk dalam teknologi ya, seperti ini, ternyata di Filipina ada banyak galak. Nah, berarti Gumalang Galak ini dia pergi ke Filipina dan mungkin dia beristri. Nah, itu saya sudah tidak pelajari. Yang pokok di sana ada orang-orang yang bermarga galak, baik di apa namanya itu Davao, Filipina, mereka ada di sana. Nah, jadi seperti itu. Lalu pada dekade kita apa namanya ke Kota Bitung. Nah di sana ada yang namanya air perang. Air perang itu ada di Pulau Lembe, lalu putar dia. Jadi dia ada di belakangnya Lembe. Nah, jadi di sana makanya dinamakan air perang karena tempat itu sering disinggahi oleh kapal-kapal perang, Belanda, Portugis atau ya apa namanya bajak laut sendiri. Jadi mereka dan saya sudah ke situ, saya sudah lihat dia punya apa namanya dari gunung, dari atas gunung, dari situ sudah dibangun dan di sana ada seperti ya apa namanya pipa yang begitu besar dan situ mengalirkan air. Itu sudah ada di dekat laut. Jadi kalau mereka apa namanya kapal merapat dan mereka ambil air di situ. Jadi ya seperti itu. Nah singkat itu namanya Simon Kudus karena tadi dia kawin dengan emak yang ya berdomisili di Sawangan. Oma Cornelia Siji Manampiri. Nah lalu saya datang lagi dalam sejarah, ada nama Arnoldi, ada nama Arnoldi, ada dua. Arnoldi dari Arnoldi. Maka saya mendapatkan jawaban. Opa Simon itu punya anak Arnoldi atau Arnoldi Tudus. Dan itu saya tanyakan ke Oma, ini apa? Karena ini apa namanya ini masih kakek kita. Oh iya. Jadi Arnoldi Tudus dia menikah dengan Amirin si Wewengkang. Amirin si Wewengkang itu di apa namanya di Makalisum bawah, Makalisum Tosea itu banyak mereka dan tersebar di mana-mana, bahkan di Tumon ada.
Tapi masih ada tali persaudaraan. Lalu Pak Arnolci dia memiliki tujuh orang anak. Nah, salah satunya Raden Sulut Kudus. Nah, jadi jawaban saya untuk budayawan muda ini, Simon Kudus itu ada sesuai sejarah dan fakta yang ada, didukung oleh sejarah seorang keras ini dalam bukunya, begitu juga didukung oleh fakta sejarah yang ditulis oleh pemerintah daerah untuk melengkapi kewargaan daripada Kota Bitung itu. Kota Bitung itu sendiri. Namun seperti itulah yang terjadi. Lalu ada 7 keturunan ini, ada di Bitung, ada di Makalisung, ada di apa namanya, ya tersebar di Tatelu, ada yang di Kombi, ada yang di Kalimantan, ada yang paling muda, yang paling anak yang paling muda yaitu Lin Kudus. Nah, dia ada di sana, dia ada di Kalimantan, jadi ada tersebar di mana-mana. Nah, seperti itu jadi keberadaan daripada Simon Kudus ini jelas. Jadi jangan ada perubahan-perubahan yang nanti membingungkan. Karena saya berpikir Anda berpose dengan orang-orang itu, mereka pernah mengangkat sejarah seperti itu, budaya seperti itu untuk memutarbalikkan fakta lalu mengganti. Apalagi sekarang ini sudah mau ke penggantian kewarisan. Nah, itu kan sudah berbahaya, sedangkan yang lain saudara-saudaranya dari yang namanya Henrikus Langelo katanya ya dia ada di sana. Jadi para sejarawan ini mau membuat dia ada kepemilikan di situ, tapi bukan. Henrikus Langelo adalah ayah dari ibu sang yang memasukkan SAM atas nama Simon Kudus pada waktu. Nah, ini sudah masuk di dalam fakta-fakta yang tentunya sudah diuji di pengadilan, dan itu memang berkaitan dengan itu. Nah, maka kita datang di Kota Bitung dan ini ada sebuah kapal yang ya tentang sejarah air perang itu, ada kapal dengan nama Sewalu berlabuh di Pulau Lembe. Jadi dia berlabuh di Pulau Lembe itu, di tengahnya ada suatu yang dalam, lautnya dalam, lalu bisa kapal-kapal yang besar untuk masuk. Nah, maka kedatangannya untuk menyelidiki apakah di daerah Bitung itu, Lembe itu bisa menjadi pelabuhan. Nah, ternyata bisa sehingga jadi ada kepemilikan. Jadi saya katakan tadi yang menjadi syarat, yang menjadi walak itu adalah pemilik tanah, dan itu kalau di Banten namanya jawara. Jadi pemilik tanah yang tentunya mempunyai kekuatan supranatural. Nah, seperti itu. Sehingga itu dia Simon Kudus terpilih sebagai kepala walak yang nantinya akan menjadi distrik. Jadi ada keterkaitan semua. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah, kedatangan kapal Sesau ini, ketika dia pulang maka ada kapal-kapal yang masuk ke Bitung, dan mereka masuk dan bisa bisa mendarat dengan bisa berlabuh dengan baik karena kedalaman laut itu dalam selat itu, Selat Lembe namanya. Sampai sekarang itu sudah ada
dari Kota Bitung, dan kita boleh melihat tugas dari kapal Sesau itu, baru perairan Pelabuhan Bitung itu diresmikan oleh, nanti perairan itu menjadi sebuah pelabuhan atau nanti pada tahun 1952 oleh Fatmawati Soekarno, Ibu Negara atau Ibu Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bitung didirikan dan diresmikan peroperasiannya. Jadi Bitung itu resmi melaksanakan peroperasian. Nah, yang tentunya di sana ada hutan lindung, dan di sana ada kepemilikan dari Simon Kudus. Maka pemerintah harus bertanya kepada Simon Kudus dan diberikanlah satu dermaga. Nah, dalam hal itu, dalam catatan Sanakrats di sini bahwa itu ada. Jadi dan dalam buku ini juga ada. Nah, ini ada juga bisa menyebutkan sebuah tempat. Nah, diberikan keluasan oleh kakek saya Simon Kudus untuk tempat ritual adat yang namanya Rumampor Umbanua. Nah, seperti itulah yang mau diselidiki oleh si Sanakrats. Maka kita tahu bahwa ada maengket. Nah, kalau melaksanakan budaya, ada maengket. Nah, itu meminta berkat. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau budayawan kan dulu ada cakalele. Nah, ada seperti itu, ada cakalele tarian perang yang ada di Minahasa. Nah, setelah itu maka dalam sejarah ini diberikan, karena sudah memasuki dalam tadi Fatmawati sudah meresmikan operasiannya, dan tentunya juga datang para tentara, ada para tentara di situ. Dan ketika pecah pemberontakan G30S itu selesai, maka pemerintah meminta kepada Bapak Simon Kudus bagaimana kalau bisa dibuatkan dermaga. Dan ini di dalam tulisan ini fakta nyata begitu. Nah, ini Banua, dan di tengah Kota Bitung yang kini sebagai pusat Kota Bitung, lokasi itu telah menjadi dermaga Pertamina. Dermaga Pertamina waktu itu masih kecil, bukan seperti ini. Luasnya katakanlah 1 hektar seperti itu. Nah, ketika pecah Gestapo, semuanya kembali pemerintahan, dirubah semua sehingga ada orang, ada gubernur orang. Lalu di sini kita boleh melihat tentang urusan pemerintahan dan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pada 2 Juli 1974, Gubernur Sulut ketika menetapkan W.A. Worang sebagai kepala atas 3 lembaga masing-masing penghubung bupati, camat, kepala dinas pembangunan Kota Bitung. Nah, jadi semuanya ada jelas. Selanjutnya pada 10 April 1975 berdasarkan PP nomor 4 1975 Kecamatan Bitung yang masuk di dalam wilayah Kabupaten Minahasa. Jadi puncak pemerintahannya sudah ada di Minahasa, karena di tengah-tengah dia, tidak di Ermadidi tetapi di Tondano. Nah, jadi seperti itu, dan kita mencari bagaimana tentang adanya Simon Kudus yang katanya
tidak ada. Nah, itu versi Anda sendiri, sebab ini dibantu oleh Bapeda, begitu juga pemerintahan yang ada pada waktu itu, baru apa namanya Aceh Sondak yang apa namanya adalah yaitu beliau sebagai anggota DPR beliau. Nah, jadi untuk itu dibentuk Dinas Pembangunan Kota Bitung, mengeluarkan surat keputusan perencanaan Kota Bitung yang dulunya sebuah kecamatan dengan luas area hanya 10 km persegi, dan dibentuklah Dinas Pembangunan Kota Bitung. Untuk pemantapan perencanaan pembangunan Kota Bitung, maka pada tahun 1967 didirikan kantor penghubung atau yaitu perwakilan Minahasa sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan dan pembangunan. Bahkan tahun berikutnya, tahun 1968, Gubernur Sulawesi Utara membentuk Badan Pelaksana Pembangunan Kota Bitung. Nah, itu adalah suatu bencana bagi kita dalam sejarah, karena ketika Bitung dianggap sebagai kota administratif, maka Kabupaten Minahasa itu apa namanya data, surat atau apa, semuanya ditarik ke Bitung. Semuanya ditarik ke Bitung, dan nah itu setelah sampai di Bitung, maka itu terjadi yang manipulasi tadi, apa namanya memanfaatkan kekuasaan oleh sang aktor utama yang sudah menjadi tersangka, yaitu Sialangelo. Jadi kalau Anda budaya lalu mau mengkaitkan itu, mau membatalkan putusan mengasih Sialangelo itu, yang adalah apa namanya adalah cucunya dari Hendrikus Langelo, sudah jauh. Maka ada putusan 237 itu ditetapkan dia dan sudah dibatalkan. Nah, karena ada, yaitu sejarahnya ada terjadi manipulasi data yang ada. Dan ketika ditanya, Bas Simantunus kan sudah meninggal. Maka yang mendaftarkan itu adalah Rutin Sulu, dan itu ya didukung oleh Pak Sinyo Sarundaya yang mengatakan seperti itu. Karena beliau yang menjadi wali kota beberapa periode di apa namanya 2 periode kalau tidak salah, dia menjadi dia yang ditugaskan untuk memimpin kota administratif, dan dia juga yang menjadi wali kota di sana sampai wali kota definitif yang menjadi Kota Madya. Dia dilantik oleh ini apa namanya sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 1990, Kota Administratif Bitung secara resmi berubah statusnya menjadi Kota Madya Daerah tingkat 2 Bitung, dan peresmiannya dilakukan Mendagri Rudini, sekaligus melantik wali kota kepala daerah tingkat 2 Bitung yang pertama, yaitu Dr. Andes Sinyo Sarundaya, yang tadinya ditugaskan oleh ya ada cabang distrik Minahasa ke Bitung, dan semua administrasi dibawa ke sana. Nah, terjadilah penipuan seperti itu, dan itu jelas apa faktanya. Makanya kalau saudara apa namanya BGT ini mau apa namanya mencari data, ya cari data yang benar, karena ini sudah diuji, dan yang menulis ini dia banyak meminta sumber dari sumber apa saja, apa namanya yang penunjang oleh orang tua pada waktu itu, dan maka tercetuslah buku itu, dan itu sudah jelas diakui oleh para arkeolog. Simon Tudu sebagai apa namanya sebagai kepala walak. Kalau dulu kepala walak itu mereka meninggal dikubur ya di Warungga dalam keadaan duduk lalu dimasukkan. Itu adalah suatu penghargaan bagi para walak yang ada. Nah, jadi manipulasi apa lagi yang kalian harus memainkan? Karena ternyata di dalam apa namanya fakta, saya lihat di Facebook Anda budayawan ini berpose dengan itu apa namanya
para yang pernah ada yang menjadi lawyer pemalsu, yaitu Tricia Langelo itu ada di situ. Maka saya pikir, makanya saya bilang, oh Anda salah. Kalau Anda ternyata memang betul ingin membelokkan, sehingga ada perkara 63. Nah, ini adalah suatu sejarah. Perkara 63 di Bitung, saudara mereka. Nah, jadi dia keponakan dari masuk di Hendrikus Langelo itu bersama Tricia Langelo sang pemalsu. Mereka dengan mereka bergugat. Mereka bergugat sehingga mereka mengatakan bahwa karena satu dia sudah palsukan SAR itu, kepemilikan itu terbit tahun 1968. Maka dengan kekuasaan dia seperti apa kekuasaan dia meminta keterangan waris dari bupati. Nah itulah yang menjadi sejarah sehingga sampai saat ini ya boleh dikatakan sudah selesai karena Pertamina makin hari dia makin besar, maka yang dia pakai adalah 6,1 hektar. Nah, sedangkan di dalam sertifikat yang didaftarkan oleh Rotin Sulu Tudus di Kabupaten Minahasa lalu ditarik ke Bitung ada 18 hektar lebih. Seperti itu. Lalu kan sudah mengecil karena Pateten itu sudah dijual oleh juga masih katakanlah om saya namanya Om John Tudus. Jadi dia ada keturunan dari Derman Tudus. Jadi Rotin Sulu Tudus ini ada Derman Tudus, ada Suanen Tudus. Bahkan dalam Derman Tudus itu ada anak diberikan nama Simon Tudus. Nah begitulah pada waktu itu dan sekarang aja begitu. Kalau ada ada keterkaitan kakeknya, maka ada dikasih nama itu Simon Tudus. Tetapi karena itu yang meninggal di Menembo-Nembo, dia jatuh dari kuda lalu dikubur. Karena itu yang mau dipalsukan oleh orang-orang bahwa ini adalah bukan seperti itu. Karena fakta yang menentukan. Nah, kalau mau pindah budayawan sudah mau mengarahkan ke situ, kan mereka disumpah. Siapa yang melakukan kesalahan akan mati. Nah seperti itu, maka merinding. Aduh, apa begini? Nah seperti itu. Seperti itulah yang terjadi di Kota Bitung. Nah dalam lahirnya Opak Arnaud Citudus, karena domisili distrik ada di di Ermadidi, maka secara otomatis dan Oma di Sawangan dan Opak saya Arnaud Citudus di surat baptisnya di Sawangan. Surat baptisnya di Sawangan, itu jelas, maka dipanggil orang-orang tua di situ untuk melihat itu. Itu memang benar ada Opak Kampung di situ. Dan sebelum itu Bupati Minahasa Bapak Dr. Andas Dolmitano sudah pernah ke situ dan ada Tuan Smith yang berkebangsaan juga Belanda. Dan dia menetapkan itu bahwa ini adalah waruganya Simon Tudus ada di situ. Jadi ada Semampo di situ, ada berapa sudah tertambah. Karena juga ada Dutu bagaimana. Dan saya tidak tahu kalau Dutulong itu kembali, ada juga Dutulong di situ. Jadi seperti itu yang terjadi, fakta jangan dirubah karena orang Minahasa itu kalau dia marganya Tudus, kalau dia kawin mendapatkan anak tetap akan menjadi marganya pasti Tudus. Nah seperti itu. Maka ada manipulasi yang diajukan ke Bupati Minahasa yang baru mambi yang sudah tidak menjabat kesian, jadi dipalsukan atau apa itu. Nah, tapi itu fakta sejarah seperti itu yang terjadi, sejarah kelabu yang terjadi. Maka itu kata Pak Sola yang membias ke
beliau sebagai pejabat waktu itu. Saya suka berbicara dengan beliau, juga meminta saran daripada beliau kalau ada acara-acara. Dan begitu bisa datang di acara itu, dia panggil di sini. Karena kalau di rumah nanti dianggap karena itu apa sudah masuk dalam persidangan, lalu dia katakan, saya membentuk tim, tapi tim itu hanya mencari siapa yang milik. Nah seperti itu. Jadi beliau pernah membuat tim seperti itu dan masuk dalam itu yang mau pemindahan pemindahan kepemilikan itu yang sudah diuji di peradilan, di situ mau dirubah. Jadi itu mereka suruh salah satu keturunan mereka lalu membuat gugatan di pengadilan, gugat mereka. Jadi mereka dengan mereka yang sudah memasukkan itu agar supaya keberadaan tanah itu dipindah, dan mereka mengambil saksi. Mayor besar itu tiga, dia kebetulan pernah menjadi camat di Bitung, maka sejarahnya juga ada begitu. Jadi fakta sejarahlah siapa yang keturunan yang benar dan keturunan yang palsu. Sampai sekarang mereka masih katakan, oh itu orang-orang yang tuduh asli adalah datang kemarin. Saya bilang, tidak apa-apa. Kalau saya kesana, seperti itulah. Maka ada tenggang waktu yang sudah begitu lama. Ya Pertamina tidak mau mengeluarkan uang karena mereka sudah tahu bahwa yang asli yang mana, yang tiruan yang mana. Nah, maka ada demo-demo. Nah, yang demo itu adalah orang-orang yang itu masuk dalam struktur pemalsu itu. Jadi sudah tidak bisa bersandiwara karena ini sudah terbuka. Ada juga di PT UNC itu yang penggugat itu ketika suaminya meninggal, untuk lalu Sani, sehingga dia datang. Nah dia yang disuruh untuk membuat agar supaya dipindah kepemilikan. Jangan pasti yang satu kan memang sudah kalah, sudah ada putusan MA-nya. Yang paling tinggi di Indonesia, hukum di Indonesia. Begitu juga Pak Samuel katakan itu semua adalah kebohongan. Kebohongan yang mereka pernah lakukan. Ada beberapa kali ketika beliau almarhum masih hidup, ada si penggugat ini dia meminta advice kepada Pak Samuel lewat Facebooknya. Oh terima kasih Bapak pernah menganugerahkan apa kepada Hendrikus Langit-Langit. Kita konfirmasi ke beliau. Pak kok dia belum begini? Tanya itu semua adalah kebohongan. Jadi mereka malah menuduh yang merekayasa itu adalah beliau. Tapi ketika beliau mengetahui bahwa saya pemegang putusan, saya pemegang kuasa dari para ahli waris itu, maka dia suka memanggil saya dan faktanya ketika saya baca putusan, dia bilang, oh ya ini memang ada seperti itu. Bahkan sebelum dia meninggal, saya masih datang ke rumahnya, berbicara bagaimana. Lalu dia katakan itu ada si Rutin Sulu, dan itu sudah milik dari Rutin Sulu karena di sertifikat itu yang daftar Rutin Sulu, tetapi tidak bisa namanya. Sertifikat itu tidak boleh dibalik karena masih bahasa hukumnya overdeel de boedel, bahasa Belandanya begitu. Overdeel de boedel berarti harta yang belum dibagi. Nah jadi seperti itulah, maka sertifikat milik itu ketika di persidangan diambil oleh saudara kita Rintudus, suaminya Jani Said, dan dia masuk ke pengadilan karena tiba-tiba ada pembayaran tapi tidak bisa terlalu, maka dilaporkan oleh ke polisi. Nah, maka ada putusan pidananya. Tapi seperti itulah. Ya karena dipikir orde baru, nah bikin saja surat sembarangan yang pokok uangnya mereka terima, maka ada di situ sampai kemarin hampir sejarah ini dikotori oleh kalau dalam sejarah dikatakan ada yang dari Sumatera, marganya Terigan, dia mau pencatatan ini yang sudah merubah warga nomornya sudah dirubah yang ceritanya warga itu ada jelas-jelas di situ, warga 245 sertifikat nomor 1 tahun 1968
karena keserakan memalsukan, maka yang terjadi adalah apa? Pemanfaatan bupati. Tapi bupati itu sudah tidak menjabat dan adakah bisa? Makanya bisa. Apakah bisa sertifikat terbit 68 hilang? 1967 itu sudah diketahui oleh pihak Pertamina. Divisi legalnya sudah tahu. Mulai dari Dirut Masikeren, lalu Padwi. Ada berapa kemarin yang datang, yang sampai pada Ibu Nika Widewati dan semua surat-surat itu sudah ada pada mereka. Maka kita tinggal menunggu. Makanya ada pengganggu ya. Yang ternyata pertanyaan daripada Bode namanya, Bode Greg menanyakan tentang keberadaan Simon Tulus. Nah, ketika dia berpos, saya bilang, ini sudah tidak benar. Nah, karena ketahuan waktu kita masuk intervensi, dengan surat yang jelas, nah mereka ya seakan-akan mereka menang lagi terhadap itu. Nah, itu pertikaian antara yang lebih melimpuh lagi ada Hawaro di situ. Maka penipuan sudah sangat jorok dan itu almarhum sudah luruskan bahwa itu teruskan saja karena ini tidak bisa. Katanya dia sudah bicara dengan dengan Dirut Pertamina bahwa memang tidak boleh karena seperti itu. Bahkan divisi legalnya datang, namanya Pak Tutu Widodo, dia datang ke Manado dan dia bicara dengan Pak Sunda yang seperti ini yang terjadi. Kenapa? Sepertinya ada pidnaan. Karena itu membias karena dia yang memerintah di sana waktu itu. Tapi saya datang, saya bukan begitu. Saya hanya meminta lulusan karena Bapak yang menjabat di wali kota waktu itu. Jadi seperti itu yang terjadi. Sehingga juga beliau menjadi yang gubernur, namanya sudah jadi gubernur dan karena tentunya dia sebagai wali kota, dia banyak tahu. Nah, maka saya datang ke beliau. Beberapa kali beliau panggil ke acara di Bitung, acara nasionalis, acara halal bihalal. Dia datang, dia suka panggil saya. Kita mengupas tentang hal itu, walaupun hanya singkat, tapi jelas. Nah, seperti itulah yang juga beliau ajarkan, cerdik dan jelas. Nah, seperti itu yang dia katakan. Maka ada penghargaan di sana di Kota Bitung. Beliau mendapat Adipura. Nah, ketika Pak Rudi ini melantik menjadi wali kota Madya, beliau menjadi tahun Undang-Undang Nomor 7 tahun 1990 Kota Besar Bitung secara resmi berubah statusnya menjadi Kota Madya daerah tingkat 2 Bitung dan resmiannya dilakukan oleh Mendagri Rudini sekaligus melantik Esa Sandrayang sebagai yaitu wali kota administratif Bitung. Nah, jadi saya kira itu dan selanjutnya itu saudara pelajari sendiri. Yang pokok saya sudah terangkan ada ya seperti itu. Sebenarnya juga ada piagam-piagam penghargaan mayor itu ada semua ditulis di situ. Lalu datang ke sana kelas tadi karena penyelidikannya. Lalu itu dia menyimpulkan bahwa ternyata agama suku ini sudah hilang semenjak Belanda datang ke Indonesia. Belanda 300 tahun lebih menjajah diri. Dan dia sendiri, dia katakan masih ada agama suku ketika terjadi ada banyak yang ditemukan oleh Belanda. Ya seperti itu mengadakan ritual-ritual tadi, Banua itu. Nah itulah yang terjadi. Faktanya begitu, tapi ada Simon Tulusnya ada. Nah kalau mereka berasumsi seperti itu untuk mau berubah, berarti memang lebih kentara lagi pemalsuannya. Jadi seperti itu. Dan itu masih berjalan dekade-dekade sampai saat ini. Seperti itu di Kanwil, sana, dan itu sudah tinggal untuk realisasi. Karena apa? Mereka tidak mau membayar kepada yang tidak jelas. Jadi demikianlah sejarah Kota Bitung. Jadi Bitung di situ batas. Nah,
kayu bitung ini karena itu tawaang sudah di situ, maka apa namanya memang ada terjadi pertentangan pada waktu itu di dalam penentuan itu. Tetapi seperti itu. Ya sudah kalau kalian tidak mau apa tawaang, nah di Tawang ini kita namakan bitung. Di sini bitung. Maka ditancapkanlah apa namanya tanah batas tersebut, dan itu masih ada, dan bitungnya masih ada. Kotnya juga tidak berani untuk apa namanya memotong kayu itu karena di situ ada batasnya, di situ sudah diperiksa, dari situ sampai ke Pelindo itu ada saluran air, jelas ditulis di situ. Nah, jadi fakta dan data itu walaupun mau dikaburkan, tetapi bukti faktanya seperti itu. Jadi kalau ada pembelokan sejarah atau budaya, ada yang melakukan apa namanya seremonial atau apa namanya ritual-ritual kebudayaan untuk ya seperti itu, seperti agama suku yang sangat keras ini pelajari. Nah seperti itu. Sedangkan dalam sumpah apabila bersalah dalam mengambil tindakan ada yang meninggal. Kan sampai saat ini harus hati-hati. Kalau budayanya mau dibelokkan, nah itu kan akan memakan korban. Itu saya hanya dengar ya, karena saya seorang pendeta, saya tidak terlalu pusing seperti itu. Tapi seperti itulah yang terjadi. Dalam fakta-fakta memang ada pengaruh daripada kekuasaan waktu itu, sehingga apa namanya yang meminta pada waktu itu Ibnu Sutowo ya. Ibnu Sutowo dia yang meminta pada kakek saya, karena apa namanya masih sudah meninggal, dan bertanya kepada Pak Rutin Suluk Tudus apa bisa dibuatkan dermaga. Nah, dermaga yang dulu masih diminta kepada Simon kan malah lebih kecil lagi, malah diperbesar sedikit supaya apa namanya biar masuk minyak itu untuk karena waktu Pak Rutin Suluk sudah ada TNI ya, sudah ada apa namanya batalion orang, lalu orang menjadi gubernur, dan orang ini suka datang ke kampung saya Kalisung, dan di situ dia berguru spiritualnya adalah ya Oma Sauroro. Nah, dia berguru di situ, lalu ya seperti itulah karena nah ini agama suku masih dia kembangkan itu, sehingga ada Watu Binawetengan, ada semua warga-warga dia yang, tapi dia juga tidak mengganggu keberadaan daripada Semut Tudus. Nah malah dia bertikai dengan Lengkong, karena Lengkong pewaris itu bypass itu di bawah kekuasaan ya pada waktu Dr. Lengkong. Nah itu sudah tidak ada di sejarah. Tapi dalam fakta di fakta buku ini, sejarah ini tidak ada. Tapi fakta di buku dia di Belanda sana ada Lengkong. Ada itu Lengkong. Kalau Soloi dia mengambil di daerah atas itu. Seperti itu yang saya pernah dengar keterangan daripada kakek-kakek yang ada di sana. Lalu saya katakan kepada kakek saya yang bernama Menderek Tudus, selesai kita melakukan. Kan itu ada Tudus, makanya kalau Tudus bayar kepada Tudus, jangan yang Elo. Orang Minahasa mereka tahu kalau yang Minahasa dia lahir kan lah Elo. Nah Permendagri pun Semut Tudus adalah warga negara Indonesia asli. Jadi hanya perlu ya seperti itu. Dan sudah ada SAM kan ini sudah selesai. Sudah tidak ada lagi mewarna bertentangan bagaimana kan SAM-nya ada. Nah SAM itu dipalsukan, nah itulah yang harus dikejar oleh hukum. Maka apa namanya pengadilan itu pernah menyita, dijadikan pembanding, dikembalikan kepada yang berhak kepada siapa Jani Said, tetapi hilang. Nah ternyata ada pada mereka. Nah ketika persidangan itu ditunjukkan ini yang asli. Kira-kira ada berapa tahun ya, 3 atau 4 tahun yang lalu yang akan kami akan merealisasikan itu.
Maka katanya ada, aslinya ada. Nah, sudah itu yang kita punya. Maka data-datanya diambil di situ. Dan sudah datang ke zaman ini milenial masih ada lagi. Seperti itu. Maka ditemukan temuan itu ada yang Laksamana muda, mandiri, dan seorang angkatan laut, dan dia pernah angkat budaya begitu dan dia juga tidak mengerti, maka dia ikut saja. Tapi dia tidak mengerti. Nah, jadi sudah terjawab sudah sebenarnya saya hanya menjawab tentang keberadaan Sungai Tudus. Nah ini kan sudah jelas. Osbor Palengkahu tadi dia adalah seorang itu dia lah yang bertugas, Mayor Osbor Palengkahu. Nah itu dia yang ditugaskan oleh waktu itu pemerintahan Belanda lalu mengumpulkan para pemilik tanah atau walak-walak ini, pemimpin ini. Dan itu kakek saya itu walak, kepala walak lagi. Jadi wajar kalau dikubur di Waruga, jangan saudara bilang ada di tempat lain, ada. Orang saya di sana, SMP saya di sana, SMA saya di sana, saya tinggal di juga masih ada hubungan saudara. Namanya Albert Katu atau WR Katu, orang perumahan wali kota itu miliknya, dia punya. Itu sudah ada putusan Mahkamah Agung, tapi susahnya mau dieksekusi pada waktu itu, pada zaman Orde Baru. Tetapi ini sudah ada pada anaknya Bang Katu, tapi beliau sudah meninggal. Lalu saya lewat, beliau sudah meninggal, sehingga ini Bang. Namanya Bang Katu, bukan Bang itu, Bang tempat uang, bukan. Jadi seperti itu, jadi Anda jangan berubah secara, karena saya ada di sana. Dan saya didukung oleh orang-orang yang berkompeten. Nah, penulis dia pernah belajar di Jerman. Nah, ini penulis dia, ini fakultas dia pernah kuliah di Fakultas Sastra dan pernah belajar sastra mutakhir di Jerman. Nah, atas biaya di AAD, itu saya tidak tahu. Tanyakan kepada beliau. Jadi saya kira seperti itu. Jadi ringkasnya cerita, ada pura di sana, ada penghargaan yang ada. Jadi seperti itulah juga. Asalnya itu ulet orangnya ada. Saya di rumah, saya tinggal di sana, di itu. Nah ini perumahan wali kota itu cuma dekat. Karena begitu saya masih SMA, saya bergurau dengan beliau. Sering main bola. Nah ini kan saya ketika bolanya masuk di kantor wali kota, diambil di rumah dinas. Siapa? Coba main agak jauh sedikit, hanya begitu. Beliau suka gunting bonsai pada waktu itu. Dan memang ada ada ruang belakang itu ada tempat anak muda, di situ ada pandasan layang, ya hobi, ada Ivan di situ ada, dia suka masih waktu itu HT, handy talkie, yang dipakai untuk kopi-kopi delta, dan seperti itu. Jadi itu hanya dekat. Jadi ada ada peristiwa-peristiwa yang tentunya berkaitan dengan keberadaan kota Bitung. Jadi saya kira demikian. Nanti kalau saudara ingin memperdalam, dan ini sudah diuji oleh Bapeda Kota Bitung, provinsi, kebudayaan provinsi, arkeolog. Saya sudah lihat seperti ini. Nah, kalau Anda lihat seperti ini, nah berarti Anda akan tahu sendiri. Dan yang menulis ini, Anda tahu sendiri. Jadi saya mencari penunjang, bukan saja absen, tetapi saya datang. Dan juga, agar supaya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka saya datang. Saya datang siapa? Saya datang siapa? Kalau karena hukumnya ini, memang saya di Jakarta, saya ketemu dengan Pak Paulus Lutulung, dia seorang pakar hukum. Lalu ada temannya, Arminsa, wakil kejaksaan agung. Mereka
penyerangan. Mungkin waktu itu ya beliau belum wakil, tapi Arminsa dia sudah ada di Kejaksaan Agung. Dan apa namanya, Paulus Lutulung ini adalah Hakim Agung. Dan kebetulan saya pernah menjadi apa namanya ajudannya Mayor Jenderal Ibnu Hartomo yang ya bersama-sama dengan beliau. Bahkan mereka tunjuk saja begitu. Yang penting anda diam saja laksanakan itu. Saya masih apa namanya, saya ditunjuk jadi apa namanya ketua apa namanya musyawarah Indonesia regional Indonesia bagian timur. Di situ ada Trisno, di situ ada Sabang Merah. Pernah tokoh-tokoh datang ke Jalan Plaza seperti itu. Nah, jadi seperti itu yang terjadi. Nah, tapi saya tidak tahu apa itu. Ini belum dibayar-bayar. Beliau katakan sabar dulu sebab Anda tahu orang baru. Walaupun mereka orang baru, tapi mereka tahu. Nggak usah. Sebenarnya kamu sudah tidak ada uang atau sudah tidak makan lagi. Maka saya bergurau ya. Ini yang penting kita membiayai negara. Setelah waktu negara akan kembalikan. Nah seperti itu. Nah, saya pernah diterima bekerja di situ. Setelah saya lepas dari kepolisian, saya kemudian coba di situ dan saya masuk ke situ. Saya pernah di Macindo Mitra Raya, saya pernah di tempat label, sehingga ada seorang angkatan laut yang kepala pengamanan Pak Randol mengajak saya juga ke Manado. Lalu di Manado, saya mau dipindah ke Palu, saya sudah tidak ikut, saya sudah tidak ke Palu. Nah, jadi seperti itulah, jadi seperti itu kalian yang apa namanya, yang masih muda-muda, saya juga masih muda. Saya baru umur 50-an. Tapi jangan belajar untuk membelokkan budaya. Nanti generasi muda kita akan tercoreng nanti kalau ada hal seperti itu. Anak-anak muda kita mereka jadi gelap. Biarkanlah mereka yang lawyer itu urusan mereka dengan hukum. Maka kita hanya low profile saja walaupun ada seperti itu, walaupun ada. Tapi jangan mengadakan ritual-ritual atau mengajak budaya untuk mengarah ke situ, mengarah ke perubahan yang salah. Nah, itu bisa meninggal sesuai sumpah. Belok langit mati karena sumpah. Nah, kalau saya ketemu tentapin sompotan katakan, ya sudah kita bagi dua itu apa namanya ada tol ya, melewati kepemilikan kita. Tapi sebelumnya saya ketemu dia bilang saya tidak ganggu miliknya. Upamu karena disumpah kalau melanggar bisa batal, bisa mati. Nah, maka tiba-tiba ada gugatan seperti itu, tapi itulah nasib orang. Saya lebih condong kepada Tuhan. Yang mengambil nafas kehidupan itu adalah Tuhan. Dan bukan Tuhan langsung, dia menyuruh malaikat maut untuk menjemput yang orang yang sudah berdosa. Orang menggeser batas saja terkutuk, apalagi mau mengambil orang lain, milik orang lain. Nah, jadi saya kira seperti itu, ada sedikit. Jadi, nah itu berarti jawabannya bahwa kakek Simon Tulus itu ada dan jangan dibelokkan supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Nanti ada Anda tanggung, saya jawab seperti itu. Saya tidak tahu kalau budayawan bisa dihukum karena merusak tatanan yang sudah ada putusan peradilan. Jadi seperti itu. Saya sedikit berbicara tentang Sanak Raksa ini. Dia adalah seorang muda. Dan dia sudah berhasil sudah jadi profesor. Tapi dia sudah tidak datang. Karena bayangkan ketika dia belajar agama suku, dia pernah ke Sangher. Di Sangher dia melihat ada juga ritual-ritual di sana. Lalu dia datang ke Minasa. Memang dulunya pernah ada. Tapi ketika dia lihat ada surat baptis, ya berarti sudah ada gereja. Yang di Sawangan, itu tempat Opa Arno, ya anak satu-satunya dari Opa Simon Tulus itu dibaptis. Ya di situ kita ambil, ada jemaatnya di situ, ada ini ya, coba dicocokkan begini, jelas. Jadi saya kira seperti itu. Jadilah budayawan yang punya punya mental yang kuat, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah untuk dibelokkan, tapi teguh Anda mempelajari tentang sejarah.
Jadi tentang keberadaan keabsahan dari yang saudara tanyakan, yang saudara katakan juga bahwa tidak ada, nah saya sudah jawab sejelas-jelas. Sebenarnya saya sudah tidak sulit menjawab karena apa sudah ada. Saya yang didaftarkan oleh betul-betul sudah selesai. Yang belakang-belakangnya itu saya sudah tidak tahu sebenarnya. Tapi karena ada, saya jelaskan. Jadi seperti itu. Nah, hari kurang juga seperti itu, sedikit-sedikit. Saya jelaskan. Jadi saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. God bless. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kira demikian. Terima kasih.